Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu bab 3 peristiwa hijrah. Kita udah sampai ke bagian C, yaitu kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin yang berhijrah. Namun sebelumnya kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah mempermudah kita dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Ya, oke, kita lanjutkan pelajaran kita ya, tentang sisa sujud kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin yang berhijrah. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Nah, ketika itu banyak kaum Quraisy tengah berada di sana. Nah, di Masjidil Haram itu terlihat para pemuka dan tokoh-tokoh mereka ya, tokoh-tokoh yang orang kafir Quraisy. Nabi SAW kemudian berdiri di tempat mereka sembari melantunkan surah An-Nazm ya, tanpa sepengetahuan mereka. Jadi begitu nyampe di depan para tokoh Quraisy, Nabi melantunkan surah An-Nazm tanpa bilang-bilang dulu, langsung mengaji. Apa reaksi mereka, reaksi orang Quraisy? Ternyata orang-orang kafir tersebut belum pernah dia mendengarkan Nabi mengaji secara langsung. Mereka hanya mendengar dari orang, mereka hanya mendengar. Nah, begitu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, bagaimana reaksinya? Nah, ketika lantunan surah tersebut menyergap maksudnya dibacakan secara tiba-tiba, ternyata mengetuk hati, keindahan surah Al-Quran itu mengetuk hati telinga mereka, sehingga mereka seakan mengesampingkan semua apa yang tengah dilakukan. Nah, jadi saking indah sekali Al-Quran itu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, mereka semua lupa, mereka langsung dengan tertegun mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga tidak ada lagi yang terlintas di hatinya selain lantunan itu. Jadi ternyata orang kafir aja begitu dibacakan surah Al-Quran, mereka langsung terkagum-kagum. Nah, lalu sampailah beliau pada akhir surah, ketika yang membawa hati seakan terbang melayang tuh. Jadi kondisi orang kafir itu saking indahnya lantunan ayat suci Al-Quran, serasa terbang dan melayang. Nah, kemudian beliau sujud. Orang kafir itu tanpa sadar beliau sujud. Melihat pemandangan itu, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menahan dirinya untuk tidak sujud. Jadi dengan responnya, dengan respek, para kafir Quraisy itu langsung sujud ya, seperti terhipnotis ya kalau kita zaman sekarang ya. Nah, mereka semua tidak sanggup lagi menahannya, bahkan jatuh bersujud kepada Allah. Nah, kan mereka selama ini hanya mendengar bahwa ayat suci Al-Quran itu sangat indah. Ternyata mereka nggak percaya. Begitu Nabi yang langsung membacanya, ternyata benar sekali
ayat suci Al-Quran itu sungguh indah. Nah, mereka kaum kafir itu serasa linglung, tidak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah menelintir telah dibacakan oleh Rasul, sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang selama ini justru dengan susah payah berusaha mereka hapus dan lenyapkan. Ya. Jadi selama ini dalam pikiran orang Quraisy kan tidak mau ya percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran itu, mereka seolah-olah linglung. Akhirnya mereka sujud. Itulah keindahannya kalamullah atau Al-Quran. Nah, kejadian itu mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak hadir. Nah, teman mereka yang tidak hadir di masjid itu mencemooh, kok kamu bisa sujud? Mereka tidak tahu bagaimana dahsyatnya kalamullah. Nah, dengan begitu mereka merasa inilah kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah dan mencemarkan nama baiknya dengan membalikkan fakta. Oh, dasar orang kafir Quraisy ya. Dia dengan akal liciknya dia akan padahal dia yang bersujud, tetapi dengan kelicikan dia akan memutarbalikan fakta, akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pendusta, padahal faktanya mereka sudah bersujud ya. Nah, isu bohong itu mereka gembar-gemborkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tentunya respon semacam ini tidak begitu mengherankan ya, karena orang yang memberikan kabar itu orang yang sudah biasa mengarang-arang dusta. Itu mah bohong. Itu yang jadi mereka mau memotretkan balik fakta seolah-olah Nabi Muhammad yang suka berbohong, padahal orang Quraisy yang berbohong. Nah, berita tersebut sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Abasa. Akhirnya sampai juga ya ke kaum muslimin yang sedang berhijrah. Nah, tapi versinya bermacam-macam dengan realita yang sebenarnya yang sampai kepada kaum muslim Quraisy, yang sampai kepada kaum muslimin bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Oleh karena itu mereka kembali ke Mekah pada bulan Syawal. Karena mendengar kalau kaum kafir Quraisy sudah taubat, sudah masuk Islam. Nah, orang yang sudah berhijrah ke Abasa pertama itu pada bulan Syawal kembali lagi ke Mekah. Namun, ketika mereka berada di tempat yang tidak berjauh berapa jauh dari Mekah, mereka akhirnya mengetahui duduk persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali lagi ke Habasah, sedangkan sebagian lagi ada yang memasuki Mekah secara diam-diam atau berlindung di bawah suaka seseorang dari suku Quraisy ya. Itu tadi. Jadi ternyata orang kafir Quraisy itu selalu walaupun dia sudah mengakui keagungan ajaran Nabi Muhammad, tetapi mereka tidak rela kalau Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul, sehingga dia membuat fitnah seolah-olah nabi yang berbuat dusta. Itu tadi kisah sujudnya kaum Quraisy, kaum musyrikin, dan kembalinya kaum muslimin yang berhijrah. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.